Selamat pagi, selamat hari Minggu jemaat Tuhan. Saya mengajak setiap saudara untuk mempersiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Dia pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Kami datang dalam hadirat-Mu pada pagi hari ini untuk memuji dan menyembah Engkau. Biar hati kami dipenuhi dengan rasa syukur dan sukacita kepadamu pada saat kami memuji Engkau. Terpujilah nama Engkau. Haleluya sampai selama-lamanya. Amin. Ya, memuji Engkau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Yes Lord. Selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Oh, Yesus, Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikan-Mu, kesetiaan-Mu besar di dalamku. Oh, thank you Jesus. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Oh, Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikan-Mu, kesetiaan-Mu besar. Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikan-Mu, kesetiaan-Mu besar di dalamku. Oh, besar di dalamku. Oh, bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku.
kesetiaanmu besar di dalamku. Besar di dalamku. Kau besar di dalamku. Yes, you are, Lord. You are great, Lord. Kami menyembah Engkau, Tuhan. Thank you, Jesus. Kau Allah yang besar. Kau besar di dalam kami. Dan kasih-Mu begitu besar. Bahkan melampaui segalanya. Yes, Jesus. When I'm lost in the darkness, you remain as my light. In the pain and the sadness, you will hold my hand tight. When I'm lost in the darkness, you remain as my light. In the pain and the sadness,
Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh, let's worship Him. Come on, sing, oh praise. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. for endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Lord our God. We give You praise, Lord. Selamat pagi, selamat hari Minggu, salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana kabar saudara di rumah? Doa dan harapan saya, saudara dan keluarga saudara berada dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Pada kesempatan ini, saya atas nama Gembala dan tim kepemimpinan mengucapkan terima kasih buat kesetiaan saudara beribadah bersama kami Gereja Evolution Manado lewat ibadah online kami, baik melalui YouTube, Facebook, ataupun Instagram. Pada minggu yang lalu kita telah sama-sama belajar lewat kisah Abraham. Dan hari Minggu ini kita akan belajar bersama-sama dari kisah Ishak, anak dari Abraham. Dan pembacaan firman Tuhan kita terdapat dalam kitab Kejadian 22 ayat 1 sampai 14. Kejadian 22 ayat 1 sampai 14. Mari kita membaca bersama-sama. Kejadian 22 ayat 1 sampai 14. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya
dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, "Bapa." Sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah itu, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman Engkau yang telah kami baca bersama-sama. Biar Engkau tolong kami Tuhan, Roh Kudus-Mu membuka mata hati kami agar kami dapat mengerti akan firman-Mu dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Judul firman Tuhan kita pada minggu ini adalah melihat Ishak lewat iman Abraham. Pada ayat pertama firman Tuhan berkata, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Setelah semuanya itu berbicara tentang apa yang terjadi di pasal sebelumnya, yaitu di pasal 21. Saudara dapat melihat di Alkitab saudara, peristiwa yang terjadi sebelum pasal 22 adalah kelahiran Ishak, dilema Abraham saat harus mengusir Hagar dan Ismail, dan perseteruan Abraham dengan Abimelek. Peristiwa-peristiwa yang dialami Abraham tersebut memang sungguh menguras energi dan emosi Abraham. Penantian lahirnya Ishak yang cukup panjang, kesalahan Abraham yang diakhiri dengan pengusiran Hagar dan Ismail, dan konflik dengan Abimelek sungguh sangat melelahkan. Dan kemudian Allah mencoba Abraham. Bagi saya, kata mencoba merupakan terjemahan yang kurang tepat. Karena dalam terjemahan bahasa Inggris, kata mencoba adalah tested, yang sebenarnya artinya menguji. Cobaan dan ujian memang memiliki persamaan, yaitu tidak enak untuk dilalui, bahkan menyakitkan. Tetapi ada perbedaan yang mencolok antara arti kedua kata tersebut. Menguji tujuannya untuk evaluasi, untuk naik level. Sedangkan mencoba tujuannya untuk menjatuhkan kita. Contohnya, saat kita masih sekolah, atau saat kita sekolah, ujian sekolah bertujuan untuk supaya kita naik kelas. Sedangkan mencoba atau mencobai adalah hal yang selalu dilakukan oleh iblis. Kita dapat melihat kisah Adam dan Hawa, bagaimana iblis mencobai Hawa. Dan bahkan iblis mencobai Tuhan Yesus. Kedua kata ini berbeda
sangat berbeda antara menguji dan mencoba. Jadi kata yang tepat adalah menguji dan bukan mencoba. Jadi setelah peristiwa-peristiwa yang dialami Abraham tersebut, Tuhan menguji Abraham. Apa artinya saudara? Artinya Tuhan belum selesai dengan Abraham. Dan hal yang sama terjadi bagi saudara dan saya. Peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan, yang sedang kita alami sekarang, yang mungkin menguras emosi kita, pikiran kita, bahkan keuangan kita, finansial kita. Hal ini menandakan bahwa Tuhan belum selesai dengan saudara. Rencananya sementara berjalan. Dia tetap Tuhan yang berkuasa dan berdaulat. Dan Dia mengasihi saudara dan saya. Hal ini menjadi pengharapan iman kita saat kita melewati masa-masa yang sukar seperti sekarang. Tuhan setia dengan hidup Abraham. Mujizat yang terjadi lewat kelahiran Ishak adalah bukti bahwa Tuhan selalu menepati janjinya, yaitu janji tentang Ishak dan keturunannya yang telah diberikan sebelum Ishak lahir. Saudara bisa melihat dalam kitab Kejadian 17 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Ishak menyaksikan kesetiaan Allah lewat hidup ayahnya Abraham dan menjadi saksi bagaimana ayahnya mempercayai Tuhan dengan sungguh-sungguh bergantung kepadanya. Teladan inilah yang Ishak ikuti dalam kehidupannya. Hari ini kita akan melihat bersama bagaimana iman Ishak bertumbuh lewat iman ayahnya. Pertama, Ishak menyaksikan Abraham mempercayai Tuhan. Kejadian 22 ayat 7 dan 8 berkata, lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini ada api dan kayu, tapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakarnya baginya anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Membawa kayu untuk korban bakaran merupakan hal yang telah dilakukan berulang kali oleh Ishak. Mengingat ayahnya adalah Abraham yang dekat dengan Tuhan. Tetapi kayu tanpa hewan yang akan dikorbankan membuat Ishak bertanya kepada ayahnya. Tapi mendengar jawaban Abraham, Ishak tidak meragukan itu. Kepercayaan Abraham yang sempurna bahwa Tuhan akan menyediakan cukup untuk membuat Ishak tetap berjalan bersama ayahnya. Poin yang kedua, Ishak menyaksikan ketaatan Abraham kepada Tuhan. Saudara bisa lihat dalam Kejadian 22 ayat 9 dan 10. Ishak menyaksikan Abraham tetap taat melakukan suatu perintah yang sangat sulit yang diberikan oleh Tuhan. Ishak adalah satu-satunya anak Abraham. Ia merupakan anak perjanjian, dan lewat dirinya Abraham dipanggil bapa sejumlah besar bangsa. Tetapi hal tersebut tidak membuat Abraham meragukan Tuhan. Dan Ishak menyaksikan bagaimana ayahnya menaati Tuhan yang ia percayai. Mulai dari pagi hari saat mereka memulai perjalanan mereka, sampai kepada momen ayahnya menghunuskan pisau untuk menyembelihnya. Poin yang ketiga, Ishak menyaksikan kuasa Tuhan lewat ayahnya Abraham. Saudara bisa lihat ayat 13 dan 14. Firman Tuhan berkata, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Karena ketaatan dan kepercayaan Abraham kepada Tuhan,
anaknya Ishak mendengarkan suara malaikat Tuhan. Dan bahkan Ishak melihat bagaimana ayahnya berhasil melewati ujian dari Tuhan. Ishak menyaksikan bagaimana Tuhan menyediakan domba jantan sebagai korban bakaran. Ketaatan Abraham membuat Ishak anaknya menyaksikan kuasa Tuhan secara pribadi. Dari ketiga poin tadi saudara, saya dapat menyimpulkan dua hal. Yang pertama, Allah kita setia akan janjinya. Ia memiliki rencana yang besar bagi saudara dan saya. Dan Allah kita sanggup untuk mengenapi setiap firman-Nya. Aplikasinya bagi kita dalam setiap keadaan, situasi sulit ataupun senang, ataupun sekarang saat kita melewati masa-masa sukar di masa pandemi ini, pengharapan kita harus lahir dari pengertian bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Yang kedua, saudara dan saya, kita semua dipanggil untuk hidup dalam iman dan kepercayaan kepada kesetiaan Allah yang turut menyatakan perbuatan seturut dengan iman kita kepadanya. Dalam situasi pandemi ini, kita harus tetap memiliki pengharapan. Kita harus terus memperkatakan yang baik. Bahkan kita harus terlibat untuk berbagi dengan sesama kita. Kita tidak mematahkan semangat saudara kita lewat perkataan kita ataupun lewat jari-jari kita lewat media sosial. Kita harus terlibat untuk mendukung setiap upaya pencegahan terhadap pandemi ini. Bahkan kita harus turut berdoa bersama-sama dengan orang percaya lainnya. Dan bagi keluarga kita, kita dipanggil untuk membangun keluarga kita di dalam firman dan doa. Kita tidak boleh bersungut-sungut, namun kita harus tetap percaya akan penyediaan dan pertolongan Tuhan bagi setiap kebutuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang surga, terima kasih buat firman Engkau Tuhan yang telah kami baca dan renungkan bersama. Tuhan, berikan kami hati yang percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Engkau adalah Allah yang setia dengan janji-janjimu. Dan kami percaya bahwa Engkau memiliki rencana yang besar bagi setiap kami Tuhan. Dan bahkan Engkau sanggup untuk menggenapi setiap firman dan janji yang Engkau berikan bagi kami. Biar pengharapan kami lahir dari pengertian yang benar bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Dan biar kami Tuhan menyadari akan setiap panggilan kami untuk hidup dalam iman dan kepercayaan akan kesetiaan Engkau. Bahwa Engkau akan menyatakan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dalam kehidupan kami seturut dengan iman kami kepada Engkau. Berdoa Tuhan di masa pandemik ini, biar pengharapan lahir dari hati kami. Biar perkataan yang kami katakan adalah perkataan-perkataan yang membangun. Kami saling berbagi. Kami membangkitkan semangat bagi mereka yang lemah. Kami terlibat untuk mendukung setiap upaya pencegahan akan pandemik ini. Kami turut serta berdoa bersama-sama, standing in the gap dengan orang-orang percaya. Bahkan kami membangun keluarga kami di atas firman dan doa. Dan kami hidup dengan penuh ucapan syukur dan tidak bersungut-sungut. Karena kami percaya bahwa penyediaan dan pertolongan-Mu selalu tersedia bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
one foundation. You shaped me inside and out. You made me to be all about you. What can I do without you? So tell me who I am, remind me of your plans. Lord, you know me more, you know it all. So tell me who I am, remind me of your plans. I wanna know you more, know you more. You say I'm yours, and you love me most. Nothing I want more, to live for your purpose. 'Cause you are my God, and you love me most. Nothing I want more, to live for your purpose. Come on! You saved me inside and out. You made me to be all about you. What can I do without you? So tell me who I am, remind me of your plans. Lord, you know me more, you know it all. So tell me who I am, remind me of your plans. I wanna know you more, know you more. You say I'm yours, and you love me most. Nothing I want more, to live for your purpose. 'Cause you are my God, and you love me most. Nothing I want more. Come on. To live for your purpose. Where you go, I'll go. What you say, I'll say. Let the whole world know who you are to me. Where you go, I'll go. What you say, I'll say. Let the whole world know Who you where you are go. to me. Where you go, I'll go. What you say, What you said, say. let the whole world know who you are to me. You say I'm yours, and you love me most. Nothing I want more, to live for your purpose. 'Cause you are my God, and you love me most. Nothing I want more, to live for your purpose. To live for your purpose. To live for your purpose. Thank you, Jesus. Terimalah berkat Tuhan. Allah Immanuel menjaga dan melindungi, bahkan memberkati hidupmu. Ketenangan dari Tuhan akan memampukan engkau melewati situasi apapun yang terjadi dalam hidupmu. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati keluargamu, dan terimalah itu di dalam nama Yesus. Amin. Demikianlah kita telah memuji, menyembah Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Saya percaya setiap saudara pasti diberkati dengan kebaktian ini. Oleh karena Allah setia dengan janjinya, marilah kita tetap hidup di dalam iman dan kepercayaan kepada kesetiaan Allah. Terima kasih Anda telah bersama-sama kami dalam online service hari ini. Mari kita terus menjaga kesehatan dan percaya dengan iman bahwa berkat serta perlindungan Tuhan akan selalu menyertai kita di sepanjang minggu ini. Ikuti terus update dari kami lewat akun sosial media, Facebook dan Instagram yang tertera di bawah ini. Dan bagi setiap saudara yang rindu untuk memberikan persembahan, perpuluhan, serta diakonia, saudara dapat memberi dengan melakukan transfer ke nomor rekening atau akun GoPay Gereja yang tertera di layar kaca Anda. See you again next week and let us keep honor God and make disciples.